wabarakatuh. Halo guys, saya Rika Dasmi Wardani dengan NIM 2014040048. Di sini saya akan membahas materi Islam dan Budaya Minangkabau tentang pelestarian tradisi Minangkabau dengan dosen pengampu Muhammad Nasir SSMA. Pada materi ini saya akan membahas 4 poin. Poin yang pertama yaitu menerima dan melanjutkan tradisi Minangkabau yang tidak bertentangan dengan Islam. Yang kedua, menerima dan memperbaiki tradisi lama Minangkabau. Yang ketiga, menambah tradisi baru Minangkabau. Dan yang terakhir, membuang tradisi lama Minangkabau yang bertentangan dengan Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu menerima dan melanjutkan tradisi Minangkabau yang tidak bertentangan dengan Islam. Tradisi Minangkabau yang tidak bertentangan dengan Islam ada banyak, tetapi di sini saya akan menjelaskan 3 tradisi Minangkabau yang tidak bertentangan dengan Islam. Yang pertama, makan bajamba. Makan bajamba merupakan tradisi makan dengan cara makan bersama di sebuah tempat. Biasanya, tradisi ini dilakukan pada hari-hari besar agama Islam seperti upacara adat dan acara penting lainnya. Tradisi ini masih jamak dilakukan oleh masyarakat Minang sampai saat sekarang. Yang kedua, Batagak Penghulu. Masyarakat Minangkabau hidup dalam budaya bersuku dan berkaum. Setiap suku biasanya memiliki penghulu atau datuk. Ketika sebuah suku atau kaum mengangkat pimpinan kaum yang baru, maka diadakanlah upacara Batagak Penghulu. Yang ketiga, upacara turun mandi. Upacara turun mandi adalah salah satu upacara tradisional masyarakat Minangkabau yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak ke dunia. Upacara turun mandi ini biasanya digelar di sungai dengan prosesi arak-arakan. Poin yang kedua, menerima dan memperbaiki tradisi lama Minangkabau. Tradisi lama Minangkabau yang pertama yaitu Tabuik. Tabuik merupakan tradisi masyarakat Pariaman untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad yaitu Hasan dan Husain. Prosesi ini biasanya berlangsung selama 1 minggu dengan perayaan puncak yang bernama Hoyak Tabuik yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan tradisi Tabuik dari sejak pertama sampai saat sekarang telah mengalami banyak perubahan seperti kepala burak, awang tuwo tabuik, dan bahan pada kerangka tabuik. Tradisi lama yang kedua yaitu Batagak Kudo-Kudo. Batagak Kudo-Kudo adalah tradisi gotong royong dalam membangun rumah. Tidak hanya untuk membangun rumah, Batagak Kudo-Kudo dihelat untuk mendirikan rumah gadang dan masjid. Dalam tradisi Batagak Kudo-Kudo banyak mengalami perubahan. Perubahan itu disebabkan karena masyarakat sudah mulai hilang rasa kebersamaan dan persaudaraannya. Poin yang ketiga, menambah tradisi baru. Sampai saat sekarang di Minangkabau tidak ada penambahan tradisi baru, karena di Minangkabau masih melestarikan tradisi-tradisi lama yang sudah ada sejak dahulunya. Poin yang keempat, membuang tradisi lama Minangkabau yang bertentangan dengan Islam, yaitu Balimau. Balimau merupakan tradisi mandi menggunakan jeruk nipis yang berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau dan biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai dan tempat pemandian. Balimau itu sendiri adalah membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dalam tradisi ini, sebetulnya perempuan tidak perlu mandi di sungai agar tidak bercampur dengan laki-laki. Namun, seiring berkembangnya zaman, kebiasaan ini terus berkembang di masyarakat yang tidak agamais lagi. Mandi bersama dilakukan di sungai dengan alasan untuk berekreasi, sehingga bercampur antara laki-laki dan perempuan. Kebiasaan inilah yang bertentangan dengan agama Islam, sedangkan tradisi Balimau tidak demikian. Party girl, she just